Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Fran. Ya, Pak David, Kok Kethal, Pak Iya, Joyo, Pak. Pak Kevin. Sebentar ya, kita tunggu Ya. satu orang lagi. Malam Pak David, pakai tahu. Malam Pak Joyo. Malam. Malam, Pak. Oh, kurang siapa Pak? Ada Pak. satu, Pak Akyong. Pak Kyong. Ah, ini dia mau masuk sebentar. Ya, malam Pak Akyong. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Pak. Sore ini baru join. Gak Ya. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Biasa, baru tutup toko. Ya, Toko tutup jam berapa Pak? Biasa jam 9. Oh, jam 9. Oke, Pak. iya. Oke, rekan-rekan. Gimana nih selama pandemi? Kisah-kisahnya boleh diceritakan. Iya Pak Fran. Di masa pandemi ini kita sepertinya menghadapi banyak kesulitan. Pertama, mengenai usaha dan pekerjaan. Pasti mengalami banyak hambatan. Sehingga membuat kita menjadi stres. Jika ingin refreshing pun kita masih takut dan was-was. Ibadah dan pertemuan saja via online. Iya. Kita dituntut untuk dapat segera beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi ini. Seperti meeting via Zoom meeting, Ya, video call, YouTube, dan lain-lain. Memang kelihatannya tidak mudah, tetapi mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri di era revolusi industri 4.0 ini. Iya. Ya, betul Pak. Saya juga merasakan dampak yang luar biasa dalam bisnis pakaian saya di Tanah Abang, Pak. Orderan juga sepi. Permintaan dari daerah juga berkurang, Pak. Jadi omsetnya turun. Jadi dari segi pengeluaran kita juga terus nggak bisa ditunda. Gaji karyawan tetap harus dibayar. Dan satu lagi, uang sekolah anak juga tetap harus dibayar. Ya beginilah, tahun ini memang luar biasa tantangannya. Ya, kira-kira begitu sih, Pak. ya. Ya, kalau saya sih juga sama sih Pak. Kayak saya kena potongan gaji malah. Jadi benar harus super ekstra hemat Pak. Padahal kan di rumah biaya listrik naik, air naik, internet itu kan udah pasti pakai terus. Juga anak-anak sekolahnya online, pusing banget tuh anak-anak tuh kalau di rumah kan memang kita biasa nggak pegang, kita ngajarin ya Bapak tahu sendiri lah ya, maksudnya ngajar anak tuh beda sekali. Ya. Terus tiap pagi juga istri saya kewalahan ngurusnya. Ya tugas-tugas anak juga memang orang tua juga yang bantuin ya pekerjaan sekolah mereka segala macem. Capek juga sih Pak. Ya. Kok Akyong gimana? Ya, Pak Joyo sama Paket House masih enak. Ada pemasukan dan masih digaji. Ini loh, toko saya sepi banget. Mana ada yang belanja sekarang. Kadang sampai malam nggak ada juga. Saya suka tutup lebih malam berharap tiba-tiba ada yang datang berbelanja. Tapi ya sama saja. Ya. Masa ganti jalur usaha yang lain? Modal dari mana? Belum tentu jalan. Dan ada hasilnya. Ya. Jadi benar-benar deh. Bingung. Saya gimana? Nggak tahu dah. Pandemi ini. Kok Iya. Kevin? Kalau saya sih ya tiap hari di rumah aja gara-gara ada anak. Hanya ya sulit atur kerjaan lapangan lah dari rumah. Nggak bisa pantau langsung kita. Nggak tahu deh.
harus ngurus bayi di masa pandemi yang sulit ini. Ya. Terus ya kita harus sering-sering check up ke dokter lah, karena kan khawatir juga ya, ada orang tua di rumah udah cukup lanjut usia lah. Nah, kita harus benar-benar jaga kesehatan. Anak-anak juga masih rentan banget. Ya, kita jadi pikiran tuh terbagi-bagi lah, Pak. Ya. Memang saat ini semua mengalami dampak dari pandemi ini, rekan-rekan. Tidak mudah memang. Dan kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dan bertahan di dalam situasi yang sulit ini secara ekonomi. Kuncinya adalah bersandar, berserah kepada Tuhan, tetap menjaga relasi dengan Dia. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Tetap berdoa, mengikuti ibadah-ibadah kita yang kita sekarang sudah alihkan dari onsite, offline kepada online. Saya kira ini penting untuk kita latih, rekan-rekan. Ya, diusahakan sih, Pak. Tapi kadang yang mikirin dagangan ini bikin saya stres. Ya. Dan nggak kepikiran untuk saat teduh lagi. Betul juga, Pak, ya. Memang kondisi sekarang itu kan cukup sulit ya. Tapi walaupun dalam kondisi sulit ini, kita tetap berusaha untuk tetap setia. Ya. Iya, benar. Tahun lalu sih, kalau saya sih sempat doa sih Pak, dan saat teduh juga. Tapi masalahnya sejak pandemi ini sibuk banget, sulit bagi waktu gitu dah Pak. Jadi saat teduh apa enggak nih bro? Sejak pandemi sih enggak sih bro. Kalau saya sih kadang-kadang ada Pak saat teduh, kadang enggak. Tapi kalau ibadah online tetap jalan terus saya. Ya kalau saya sering setel khotbah, dia dengar lagu rohani di YouTube gitu, sambil jaga anak lah, sambil urus kerjaan, sambil WA orang, ya sambil-sambilan semua lah. Tapi ada waktu untuk doa dan saat teduh serta ibadah khusus kan ya, Bro Kevin? Iya ada. Ada sih sampai suapin anak itu. Sambil baca WhatsApp. Itu mah nggak khusus namanya, Bro. Bapak-bapak, ya, kelihatan sudah waktunya kita mau ibadah Natal ini. Oh iya. Kita mempersiapkan hati. Iya benar. Ibadah Natal bersama keluarga. Ya benar Pak. Ayo. Ya udah deh. Udah mulai. Yuk kita mulai nih Natal. Ibadah Natal dulu. Baik, lanjut nanti lagi ya semuanya. Kita persiapkan hati kita untuk ibadah Natal, meskipun online, tapi harus fokus dan kita maknai. Jangan sambil-sambil ya bro. Selamat beribadah semuanya. Selamat Natal. Iya Pak. Iya, selamat Natal Pak. Selamat ibadah. Selamat ibadah. Sidang jemaat, mari kita mengambil waktu sejenak untuk tenang dan bersaat teduh. Mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah pada malam hari ini. Setiap kita pasti mengalami begitu banyak tantangan dan rintangan di tahun ini. Namun kita sudah sampai pada bulan Desember yang adalah penghujung dari tahun 2020. Mungkin banyak dari kita sudah melakukan berbagai usaha, berjuang untuk menjalani hari-hari di tahun ini. Mungkin banyak juga dari kita yang sudah merasa lelah atau bahkan merasa tidak sanggup lagi. Namun malam hari ini, mari buka hati kita. Ada wajah Tuhan yang selalu menghadap kepada kita setiap anak-anaknya. Dan tangannya selalu terulur untuk menggapai setiap kita. Kita bersyukur, kita tahu tempat kemana kita harus mencari dan berseru. Kita bersyukur, kita punya Allah yang bisa kita andalkan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
badai datang meneru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada Natal tahun ini kami memerlukan Engkau Tuhan. Seperti lagu ini, biarlah inisiatif dari kasih Allah yang telah datang melalui diri Tuhan Yesus benar-benar bisa kami alami. Dan biarlah kasih itu yang memberikan kami sadar akan dosa-dosa kami dan sikap membenarkan diri kami sendiri. Dan kasih itu juga yang memampukan kami untuk melihat in Christ alone, hanya di dalam Kristuslah kami dapat berjalan bersandar di dalam kehidupan penuh pergumulan ini. Dalam tahun ini ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat bagaimana tangan Tuhan tetap memegang kami meskipun ada banyak tantangan, pergumulan yang kami alami. Kami datang menyerahkan ibadah Natal pada sore malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami melalui ibadah online ini dari rumah kami masing-masing. Berikan kami hati untuk tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan, untuk melihat bagaimana sejarah penebusan, janji pemenuhan di dalam Kristus telah digenapi oleh Allah. Kami berdoa untuk puji-pujian, kami berdoa untuk firman Tuhan, biarlah kami menikmatinya. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ivan, di dalam menyampaikan firman Tuhan, agar kami memperoleh berita kelahiran Kristus yang terus mengobarkan hati kami untuk semakin mengalami Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Kristus sajalah kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian acara Natal pada sore malam hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom sidang jemaat sekalian. Shalom. Yang ada di rumah, bersyukur kita hari ini kita boleh merayakan Natal walaupun di tengah pandemi virus corona yang belum berakhir. Kita tahu bahwa semangat kita harus tetap menyala untuk boleh mengasihi Tuhan, untuk boleh menyambut kelahiran Tuhan ke dalam dunia, di mana Dia sebagai penebus umat manusia daripada dosa. Kita lihat ada pohon Natal, ada begitu pernak-pernik Natal di tahun ini. Mungkin di rumah sidang jemaat sekalian juga sudah mulai memasang pohon Natal dengan pernak-perniknya. Dan biarlah itu boleh menjadikan kita terus semangat dalam jalan hidup ini tanpa pernah takut dan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan yang adalah Kristus, yang adalah Raja. Mari sidang jemaat sekalian, kita memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyembah dan memuji Dia karena Dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Hai, mari berhimpun. Raja, Dialah Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan yang maha pada hari ini, ya Yesus
Di suatu malam gelap nan berbintang, berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang Majus menuju kepada terang. Bahwa seorang Raja Juru Selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda. Tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah keselamatan untuk setiap orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari sedang teman sekalian, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yesus, Raja segala Raja, mau datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa, supaya kita boleh diselamatkan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja dunia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji nama Dia, Raja damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia. Raja damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hosana. Tidak terasa tahun 2020 sudah sampai pada penghujungnya. Bulan Desember memang selalu jadi bulan yang paling ditunggu. Biasanya orang-orang akan sibuk mempersiapkan diri menyambut Natal dan Tahun Baru. Saya akan mempersiapkan baju baru untuk ibadah di gereja dan pergi ke mall karena banyak diskon. Lagi udah mau Natalan. Biasanya Popo pergi jalan-jalan di habis Natalan di gereja. Saya sih pasti pelayanan di gereja. Lagi sibuk latihan dan latihan. Terus gladi bersih. Saya sih pasti ibadah di gereja. Bulan Desember dinantikan karena kita tidak sabar menikmatinya. Namun, kali ini bulan ke-12 ini ditunggu karena alasan yang berbeda. Karena semua orang tidak sabar untuk meninggalkan tahun 2020 yang katanya menyedihkan.
Ya kalau sekarang sih nggak bisa ke mall ya, kan takut. Jadi ya udah diem aja di rumah. Nara, Bobo boleh pergi nggak jalan-jalan? Nggak boleh. Kenapa? Virus apa? Hah? COVID? Emang kenapa kalau kena virus COVID? Bisa sakit. Jadi, Bobo nggak usah pergi jalan-jalan. Bobo di rumah aja. Main sama Nana sama Joel. Natalan di rumah aja ya, nggak kemana-mana ya. Gak ada latihan, gak ada gereja. Biasa seminggu 3 kali ke gereja. Sekarang sudah 9 bulan tidak ke gereja. Tidak bisa ibadah di gereja. Sedih sekali. Kita semua tahu betapa beratnya melewati tahun 2020 ini. Begitu banyak hal mengejutkan terjadi di tahun ini. Memaksa kita untuk berjuang dengan segala yang kita bisa di kondisi yang sukar. Seperti para murid yang ketakutan di tengah badai besar saat mereka berada di dalam perahu. Mungkin itu juga yang kita rasakan saat kita melalui tahun 2020 ini. Penuh ketidakpastian, penuh kegagalan, dan kekecewaan. Tapi, terlepas dari semuanya itu, pernahkah kita berpikir kembali, kita sudah tiba di bulan terakhir di tahun ini? Artinya, sepanjang tahun 2020 yang katanya penuh penderitaan, sudah kita lalui. Bagaimana bisa kita melalui semua ini? Ya meskipun sekarang ekonomi lagi menurun ya, tapi sih saya bersyukur aja sama Tuhan karena saya diberikan kecukupan untuk setiap harinya gitu, nggak pernah berkekurangan. Ya Tuhan sih baik sih sama saya. Puji Tuhan, teknologi sekarang sudah canggih, jadi masih bisa ibadah online di rumah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan di rumah, berkomunikasi via online dengan hamba Tuhan dan juga sesama jemaat Tuhan. Yesuslah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita, apapun musimnya. Pengharapanku hanya dalam Yesus. Nara, Tuhan Yesus telah memelihara kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 walaupun ada COVID ya. Yuk kita ucapin selamat hari Natal yuk. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih karunia, kita telah dibenarkan. Dan di dalam Kristus, kita mendapat penebusan. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam Kristus, kita percaya selalu ada harapan dan kekuatan. Dalam Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan
harapan kita. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teguh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina diterjang, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosa ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Di dalam hidup, kita tidak akan pernah menyesal. Bahkan di dalam mati pun, kita tidak akan pernah gentar. Karena kita tahu, hanya di dalam Yesus, kita mendapatkan ketenangan dan jaminan kekal. Tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Selamat Natal saya ucapkan kepada rekan-rekan dari GKJ Sunter. Saya Pendeta Ivan Kristiono, saya melayani di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat yang ada di Kemayoran. Saya sungguh bersyukur dan berbahagia diberikan kesempatan ada di tengah-tengah saudara, boleh merayakan Natal bersama-sama saudara. Sebentar lagi saya akan membagikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan dalam hati saya. Saya berharap kita bersama-sama boleh dipenuhi oleh sukacita Tuhan dan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan mari kita bersama-sama sebelum itu masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memohon urapan-Mu ketika kami mau membuka telinga kami, Tuhan bukalah hati kami, sehingga hati kami mempunyai kerendahan hati boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Tahun demi tahun kami lewati ya Tuhan, tetapi tahun ini juga Tuhan bekerjalah dalam hati kami, sehingga pemahaman kami akan Natal makin tahun makin mendalam. Demikian juga makin mendalam cinta kami kepadamu, demikian makin mendalam pengharapan kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang telah berfirman dan menghangatkan hati begitu banyak murid-Mu, pada hari ini boleh menghangatkan hati kami, membuat semua es yang membeku dalam hati kami mencair, membawa kami makin hangat di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami boleh bersiap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada sebuah buku karya dari Dr. Seuss. Nama lengkapnya adalah Theodore Seuss. Nah,
dia adalah seorang yang mengarang buku berjudul The Grinch. Bukunya berjudul How the Grinch Stole Christmas. Dan itu muncul pada tahun 1957. Baru-baru ini di tahun 2018 sempat dibuat film dari novel tersebut dan mencuri tahta box office di bulan Desember. The Grinch yang muncul dalam buku Dr. Seuss itu digambarkan makhluk yang berwarna hijau dan sangat membenci Natal. The Grinch ini berusaha untuk menghancurkan Natal karena ada kepahitan dalam hatinya. Dia merasa tersendiri, dia merasa terbuang, maka dia benci Natal. Di hari Natal dia melihat penduduk tempat dia tinggal, yaitu penduduk kota Whoville, itu bersuka cita, mereka makan bersama, mereka merayakan Natal bersama-sama, maka kemudian membuat dia menjadi makin benci. Maka The Grinch ini menyamar jadi Sinterklas, lalu kemudian mencuri kado-kado, mencuri pernak-pernik Natal, menghancurkan pohon Natal. Ada satu pohon Natal besar di kota Whoville yang menjadi sumber sukacita dari penduduk di situ. Dia bakar pohon Natal itu. Maka dia pikir, saya akan menghancurkan Natal. Saya akan membuat seluruh penduduk kota Whoville itu hatinya pahit seperti saya. Saya tidak mau mereka senang-senang di hari Natal. Saya pahit, saya tersendiri, saya tidak ada teman. Mereka senang-senang di hari Natal. Saya akan hancurkan Natal mereka. Dr. Seuss di dalam karyanya sebetulnya ingin mengkritik materialisme dan mengkritik konsumerisme yang merusak makna Natal. The Grinch ini digambarkan berusaha untuk menghancurkan Natal. Dia hancurkan pohon Natal, dia curi kado-kadonya. Dan pada waktu hari Natal dia ingin mendengar suara tangisan. Oh, saya ingin orang meratap, saya ingin orang sedih, saya ingin orang menangis. Tetapi ketika hari Natal tiba, yang didengarkan bukan tangisan. Yang didengarkan apa, saudara? Mereka semua tetap menyanyi. Loh, tidak ada pohon Natal, kenapa mereka menyanyi? Mereka tetap bersuka cita. Loh, padahal tidak ada kado. Nah, disinilah The Grinch mulai bingung. Mereka mulai bingung dan berkata, maybe Christmas doesn't come from a store. Maybe Christmas perhaps means a little bit more. Mungkin Natal bukan berasal dari toko, kata Grinch. Mungkin Natal, mungkin berarti sesuatu yang lebih lagi. Nah, saudara sekalian, lewat kalimat yang keluar dari mulut The Grinch ini, Dr. Seuss ingin mengkritik orang-orang yang mengkomersialkan Natal. Natal itu bukan kadonya. Maka The Grinch mengatakan mungkin Natal itu bukan berasal dari toko. Jadi ketika barang-barang toko saya curi, mereka tetap merayakan Natal. Dan kemudian Dr. Seuss mengatakan baginya Natal itu adalah kebersamaan bersama keluarga. Kasih bersama keluarga, kebersamaan bersama keluarga. Itulah Natal. Dan The Grinch sempat merasakan cinta kasih dari seorang penduduk Whoville, seorang anak perempuan yang baik, yang bersimpati kepada dia. Maka dikatakan hatinya hangat dan hatinya membesar 3 kali. Saudara sekalian, apa itu Natal? Bagi Dr. Seuss, Natal adalah komunitas yang bahagia. Natal bukan isi toko. Yuk kita lihat sedikit jauh, kata dia. Natal itu bukan pohon Natal. Natal itu bukan kado. Maka ketika The Grinch ingin mencuri Natal, seperti judul dari buku Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas. The Grinch mencuri Christmas. Apa itu Christmas di dalam benaknya dia? Oh, Christmas itu adalah pohon Natal. Natal itu adalah kado. Maka mencuri Natal, ambil semua pernak-pernik Natal. Tapi kok tetap masih ada sukacita? Karena The Grinch salah. Dia bukan mencuri Natal. Dia cuma mencuri pernak-pernik Natal saja. Natal tidak hancur dengan pernak-perniknya dicuri. Nah, saudara sekalian, apa itu Natal? The Grinch berusaha untuk mencuri Natal, tapi dia gagal. Lalu kemudian Dr. Seuss mengatakan, yuk kita mikir sedikit lebih jauh yuk. Mungkin Natal itu bukan cuma sekedar isi toko. Tapi Natal itu adalah kebahagiaan di dalam keluarga.
Tetapi Alkitab akan mengatakan, Dr. Seuss, bukumu bagus. Dongengmu sangat luar biasa, memberikan banyak inspirasi. Tapi seperti katamu, mungkin kamu perlu sedikit lebih dalam lagi. Natal bukan pernak-pernik. Natal juga bukan masalah kebersamaan bersama keluarga. Di dalam kitab suci, Natal itu intinya adalah Kristus. Natal itu intinya adalah Kristus. How the Grinch stole Christmas. Kalau the Grinch yang sejati mau mencuri Natal, maka dia harus mencuri Kristus. Saudara sekalian, tetapi the Grinch di dalam novel itu tidak mencuri Kristus. Dia hanya membakar pohon Natal. Dia hanya mencuri kado-kado. Jadi dia tidak bisa mencuri Natal. Dia tidak bisa mencuri Natal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berkhotbah mengenai Grinch pertama di dalam dunia, di dalam sejarah. Yang boleh kita katakan betul-betul sebagai orang yang mau mencuri Natal. Dia mau mencuri Natal, dia mau menghancurkan Natal, dan dia tahu persis Natal itu apa, meskipun tidak secara langsung. Siapa orang itu? Namanya adalah Herodes. Namanya adalah Herodes. Herodes adalah pencuri Natal. Karena pada waktu Yesus lahir, Herodes mau membunuh Yesus. Dan tidak ada Natal tanpa Yesus Kristus. Kalau the Grinch mau mencuri Natal, dia salah sasaran. Herodes, dia mau mencuri Natal. Dan dia menyerang di tempat yang tepat. Oh tidak Pak Ivan, please. Ini hari Natal Pak. Jangan khotbah Herodes Pak. Jangan merusak mood Natal saya Pak. Khotbahlah Pak tentang gita surga. Malaikat-malaikat yang menyanyi di padang Pak. Itu indah. Pak, khotbahlah tentang bintang terang yang dilihat oleh orang Majus itu. Pak, khotbahlah tentang bayi yang lahir di kandang. Jangan Herodes. Itu tidak cocok dengan bingkai Natal saya Pak. Dari kecil sampai besar. Natal itu bintang, Natal itu malaikat, Natal itu gembala. Natal kok Herodes Pak? Tidak cocok dengan framework atau bingkai Natal saya. Nah saudara sekalian, memang betul. Saudara akan sulit menemukan hiasan pohon Natal Herodes. Ada yang punya stiker Herodes glow in the dark? Mungkin saudara akan jarang menemukan stiker Herodes. Apakah saudara akan menemukan postcard dari kutipan Matius pasal 2, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, itu Natal, saudara. Itu Natal, itu tercantum dalam Matius pasal 2 ketika Herodes membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Di situ Matius mengutip kalimat dari Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Pernahkah saudara menerima postcard demikian? Kartu Natal begitu dibuka terdengarlah suara tangisan. Tetapi please saudara ya, jangan dibikin juga lalu kirim ke teman. Nanti teman bingung. Faktanya adalah yang saya mau ungkapkan, Herodes biasanya tidak klop dengan bingkai pemahaman kita tentang Natal. Dan teror tidak ada di dalam konsepsi kita tentang Natal. Nah hari ini saya ingin mengajak kita berpikir tentang Herodes dan memasukkan Herodes serta teror ke dalam pemikiran Natal. Saudara sekalian, kalau saudara mengatakan, Pak jangan Pak. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan Matius. Karena khotbah hari ini saya ambil dari Matius pasal kedua. Matius memasukkan Herodes, teror, kematian, kesedihan ke dalam bingkai Natal. Saudara sekalian, saudara bisa bicara mengenai orang Majus. Tetapi tidak mungkin saudara membuang bahwa orang Majus itu bertemu dengan Herodes di pasal 2 kitab Matius. Kita tidak bisa menjelaskan Natal dengan membuang bagian teror di mana Herodes menyuruh orang-orang yang ada di Bethlehem bayi-bayi dibunuh. Saudara tidak bisa hilangkan itu. Nah saudara sekalian, sebelum nanti kita masuk
lebih lanjut mengenai Herodes, saya mau mengajak kita mengingat kisah antara Esau dan Yakub. Tuhan mengatakan pada waktu ada Esau dan Yakub bahwa ia memilih Yakub dan ia tidak memilih Esau. Saudara-saudara sekalian, Esau tumbuh kuat menjadi orang yang kaya, tidak kalah kaya dengan Yakub. Ketika Yakub memberikan harta kepada Esau, Esau terlihat tidak butuh karena dia juga orang kaya. Dan saudara-saudara sekalian, keturunan Esau itu banyak yang menjadi raja. Keturunan Yakub nanti raja pertama baru Daud menjadi raja. Tetapi keturunan Esau sebelum Daud muncul sudah banyak yang menjadi raja. Jadi Esau dan Yakub ini kontras, saudara. Dikontraskan Esau, Yakub. Yakub ini dipilih oleh Tuhan. Namun meskipun dipilih oleh Tuhan terlihat sederhana. Ketika Tuhan memilih Yakub bukan kemudian wah Yakub jadi raja hebat, tidak. Dia seorang gembala, saudara. Esau dia tidak dipilih, bukan berarti dia dibuang oleh Tuhan. Lalu kemudian tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Tuhan. Tuhan memberkati dia. Tetapi Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Nah, Esau menjadi orang yang terpandang, menjadi orang kaya, keturunannya menjadi raja. Tetapi Tuhan tidak memilih dia. Tuhan memilih seorang yang adalah penggembala, bukan orang yang kelihatan berpengaruh secara militer, secara ekonomi, yang namanya Yakub. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian muncul keturunan Yakub, keturunan Esau terus. Sampai suatu hari, keturunan Yakub dan keturunan Esau berhadapan kembali. Keturunan Yakub itu adalah Yesus Kristus dan keturunan Esau itu adalah Herodes. Herodes adalah orang Edom dan Herodes adalah keturunan Esau. Jadi saudara sekalian, sejarah berulang kembali apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Esau dan Yakub, sekarang Herodes berhadapan dengan Yesus. Pertemuan itu terjadi lagi. Yesus begitu sederhana, seorang guru yang mengajarkan kebenaran. Dia bukan pemimpin politik, dia bahkan tidak pernah menjadi seorang pejabat apapun. Sementara Herodes adalah raja yang luar biasa. Herodes Agung itu seorang yang cakap, seorang yang terampil. Saudara, waktu membaca Matius pasal 2, kita lihat ini Herodes ini penakut ya. Penakut sekali. Takut, ada saingan dan sebagainya. Saudara, coba saya lihat ya. Matius pasal 2. Lalu kemudian saya akan membacakan ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi saudara lihat ya karakter Herodes yang dicatat di dalam kitab Matius. Kelihatan sebagai orang yang aneh. Tetapi saudara, ini kebalikan dengan kemampuannya dia. Skillnya luar biasa. Herodes seorang administrator yang cakap, seorang pejabat yang hebat, dan seorang arsitek yang jenius. Kalau saudara pernah ada kesempatan jalan-jalan ke Israel, saudara akan melihat arsitektur yang luar biasa karya dari Herodes. Seorang arsitek yang demikian brilian. Seorang negarawan yang punya kinerja dan prestasi. Itu sebabnya Roma suka sekali pada dia untuk diangkat menjadi raja boneka. Karena dia hebat dan bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi Roma. Nah, saudara sekalian, di zaman Raja Herodes inilah dia mendirikan bait suci selama 40 tahun. Dia bisa membuat rakyat dipajaki tinggi tapi rakyat happy. Oh, dia membangun bait Allah, kebanggaan kami. Gak apa-apa bayar pajak tinggi. Untuk bait Allah, rakyat happy, saudara. Rakyat happy punya bait Allah, tapi tetap tidak happy terhadap Herodes Agung. Meskipun luar biasa dia lakukan segala upaya untuk dicintai rakyat, rakyat tetap tidak bisa menyukai Herodes Agung. Dia menikah dengan warga yang terhormat dari klan orang Yahudi yang disebut sebagai wangsa Hasmonean, tapi tetap orang Yahudi tidak suka dia. Kenapa? Dia orang Edom, itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak ngerti agama Yahudi. Dia bisa bikin bait Allah tapi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti loh. Pada waktu ada orang Majus tanya, Mesias akan datang. Dia itu nanya sama orang-orang ahli,
Mesias lahir di mana? Itu pertanyaan anak sekolah minggu zaman itu. Pertanyaan anak sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu ditanya, Tuhan Yesus mati bagaimana? Mati di salib. Dia bisa jawab, saudara. Tuhan Yesus lahir di mana, nak? Lahir di Bethlehem. Anak sekolah minggu bisa jawab. Tidak perlu panggil profesor. Tuhan Yesus lahir di mana? Tidak perlu, saudara. Mesias lahir di mana? Herodes tidak tahu, tanya. Kenapa, saudara? Karena pengetahuannya akan agama Yahudi itu parah. Maka dia tidak disukai. Nah, karena dia tidak disukai, saudara sekalian, maka dia paranoid. Kenapa? Karena dia mendengar Mesias mau datang, celaka. Orang Majus bilang raja baru datang. Ini Mesias. Dia tahu orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias. Di mana-mana gonjang-ganjing nunggu Mesias. Mesias dicintai, dia tidak dicintai. Dia bakal digusur, insecure, saudara, paranoid. Herodes menjadi seorang paranoid. Dia menyingkirkan siapa saja yang dia anggap bisa menggesernya. Dia bahkan membunuh keluarganya sendiri. Herodes membunuh 3 anaknya, Antipater, Aristobulus, dan Alexander, dibunuh sama Herodes. Dia membunuh istrinya, Miriamne. Dia membunuh salah satu mertuanya, membunuh beberapa paman, membunuh keponakan, menurunkan imam besar. Ada yang bahkan menyamakan Herodes dengan Stalin di zaman abad 20. Orang yang kejam yang menyingkirkan saingannya. Ia seorang paranoid. Bukan paranoid yang baik. Seperti kalau kita belajar bisnis, ada CEO bernama Andrew Grove dari Intel. Dia mengatakan only paranoid success. Hanya orang paranoid yang sukses. Dia bukan mengatakan kita harus ketakutan. Tetapi kita harus punya sense of crisis. Kita tidak boleh mandek. Kita harus terus-menerus berkembang. Karena kalau kita berhenti, kita bisa ketinggalan dengan yang lain. Itu bukan paranoid seperti yang dimaksud oleh Herodes. Itu adalah kesadaran akan krisis yang terus-menerus. Nah, tetapi Herodes ini ketakutan disingkirkan. Maka dia terus membunuh, menyingkirkan. Kaisar Agustus sampai mengatakan demikian. Lebih baik jadi babinya Herodes. Lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Herodes menggunakan jabatan untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Dia tidak mau jabatan itu hilang. Bahkan sebelum ia mati, ia pesan. Nanti kalau saya mati, nanti bakal tidak ada yang menangisi saya. Bunuhlah beberapa orang. Lalu kemudian waktu penduduk-penduduk itu dibunuh mati, yang nangis banyak. Jadi kelihatan mereka menangis buat saya. Jahat. Ada manusia seperti itu. Kejam, sadis. Dia tidak tahan berhadapan dengan Mesias. Karena Mesias itu diharapkan orang Israel. Dia tidak. Maka dia mengatakan, bunuh. Tadi kita sudah baca. Utus anak-anak yang ada di Bethlehem untuk dibunuh. Lalu kemudian ayat 17 dari Matius pasal 2. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Di hari Natal ada banyak yang mati. Saudara mau bertanya, Tuhan ini hari Natal, keluargaku dipanggil, keluargaku ada yang sakit Tuhan kena COVID. Tuhan aku kehilangan pekerjaanku. Tuhan ada begitu banyak ratap dan tangis di Natal ini. Di manakah engkau ya Tuhan? Hari ini saya membacakan sekali lagi. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini Natal, saudara. Ini Natal. Mari kita buang gambaran Natal sekedar sesuatu gambaran yang nyaman, perapian, ayam kalkun atau apapun itu, saudara. Mari kita kembali lebih dekat kepada Alkitab. Berita sukacita itu diberikan di tengah-tengah tangisan dan kehilangan. Matius teringat akan nubuatan Yeremia mengenai Rahel. Rahel itu istri kesayangan Yakub. Ia mengandung anak kedua dengan susah payah. Lalu ia melahirkan anak. Tapi ternyata Rahel mati. Yakub sedih sekali. Lalu dia memberi nama anak itu Benyamin. Ini adalah anak dari tangan kananku. Tangan kanan itu di dalam tradisi Yahudi artinya kesayangan. Istri itu adalah tangan kanan. Istri itu adalah kesayangan. Benyamin, anak dari tangan kananku. Anak dari orang yang kukasihi.
Lalu kemudian Yeremia membayangkan Rahel punya anak mati. Bayangkan Rahel itu bisa memahami bahwa ia mengandung, melahirkan tapi tidak sempat gendong, tidak sempat besarkan. Maka Rahel itu pasti perasaannya pedih, kehilangan, sia-sia. Lalu kemudian Rahel dikuburkan ke Rama. Rahel dikuburkan di Rama. Pada waktu orang Israel dibuang ke Babel, Yeremia melihat kepedihan mata mereka. Tuhan, orang-orang Israel dibuang pergi ke Babel. Yeremia sedih, melihat mereka putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan. Maka Yeremia menggambarkan Rahel menangis. Bukan saja menangisi Benyamin, tapi menangisi anak-anaknya yang selanjutnya. Rahel bersedih karena anak-anak Israel, anak-anaknya itu mati. Dia bersedih. Dan dia melanjutkan terus, Matius melanjutkan itu sampai ke peristiwa Bethlehem. Sebagaimana Rahel mati, anaknya tidak sempat dia gendong. Seperti Yeremia menggambarkan Rahel menangisi orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Sekarang Matius menggambarkan Rahel menangisi orang-orang Israel yang anaknya dibantai oleh Herodes. Rahel bersedih lagi, anak hari depan mereka direnggut dan tidak ada lagi. Saudara sekalian, ketika saudara membaca Matius pasal 2, lalu sampai ke ayat 19, LAI memberi judul Kembali dari Mesir. Karena pada saat itu firman Tuhan berkata kepada Yusuf, sehingga akhirnya dia membawa anaknya pergi ke tanah Mesir. Lalu kemudian dari Mesir dia kembali lagi ke Nazaret. Saudara, ketika membaca bagian ini, apa yang muncul di dalam benak atau ingatan saudara? Raja paranoid. Anak-anak yang dibunuh pada waktu bayi. Umat Tuhan yang lari ke Mesir. Dari sana Tuhan memanggil pulang menuju tanah perjanjian. Apa yang saudara ingat? Iya, kalau saudara berpikir, Musa Pak. Jawaban Anda benar. Kita diingatkan kisah Fir'aun dan Musa. Matius mau menyatakan Yesus itu adalah Musa yang baru. Musa itu bayang-bayang yang nantinya akan digenapi oleh Kristus. Di dalam kitab Korintus Paulus mengatakan, engkau seperti dibaptis di dalam Musa ketika engkau melewati Laut Teberau. Itu menggambarkan bahwa engkau dipersatukan di dalam Kristus. Musa memberikan 10 hukum. Yesus juga memberikan perintah yang baru di dalam khotbah di bukit. Yesus adalah Musa yang baru, penggenapan dari janji Allah. Saudara sekalian, Herodes digambarkan sebagai new Fir'aun. Ini adalah Fir'aun yang baru. Herodes itu penindas, tapi Yesus adalah pembebas. Musa dilepaskan dari murka Fir'aun. Yesus dilepaskan dari murka Herodes. Fir'aun dan Herodes sama-sama menyalahgunakan kuasa untuk menindas, untuk menganiaya. Seringkali Tuhan membiarkan ada pemimpin yang jahat, ada keadaan yang tidak terkendali. Tapi ia bekerja dengan menyentuh hati orang-orang yang biasa. Orang yang digerakkan sadar akan kebenaran. Saudara sekalian, pada waktu bayi-bayi Yahudi lahir di dalam kitab Keluaran, mereka itu adalah penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Fir'aun mengatakan, aku tidak mau supaya Israel jadi besar. Saya akan lawan. Berarti Fir'aun melawan perintah Tuhan. Tuhan mau Israel besar supaya menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Fir'aun mengatakan, saya lawan. Berarti di sini kita melihat di belakang Fir'aun ada spirit melawan Tuhan. Ada spirit setan di situ. Saudara sekalian, demikian juga dengan Herodes. Herodes di belakang semangat bahwa dia ada seorang yang paranoid. Dia mau menghancurkan Kristus yang akan membawa penggenapan keselamatan. Maka di situ di belakang Herodes seperti di belakang Fir'aun, setan sedang bekerja. Saudara, nanti ini akan dipelajari di kitab Wahyu. Saudara, ketika membaca kitab Wahyu, saudara akan diberikan penjelasan bahwa ketika Yesus lahir, memang setan mengincar dan terus mengejar dan berusaha untuk membunuh Yesus. Nanti saudara akan menjumpai itu ketika membaca dalam kitab Wahyu. Di belakang Fir'aun, di belakang Herodes, sang pencuri Natal.
setan bekerja berusaha untuk menghancurkan Natal. Setan berusaha melawan pekerjaan Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan. Nah, saudara sekalian, mengapa harus bunuh Yesus? Coba tanya kepada Herodes. Herodes, kenapa sih harus bunuh Yesus? Ada begitu banyak alasan. Oh, karena ini penting, begini Yesus harus dibunuh dan sebagainya. Tetapi di belakang semua alasan itu ada alasan spiritual. Bahwa setan di belakangnya sedang bekerja untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, di tengah-tengah Natal mau dicuri. Di tengah-tengah segala macam kehancuran itu, Yesus datang ke dalam dunia. Setan berusaha mau menghancurkan. Sampai hari ini dia mau mencuri Natal, saudara. Kalau dari zaman dulu dia mau mencuri Natal lewat Herodes, lewat Firaun, di zaman ini pun dia mau mencuri Natal bagi saudara. Saudara sekalian, dia datang dengan berbagai macam kepalsuan. Dia meniru damai palsu. Oh, saya kasih damai palsu, tidak perlu Yesus. Dia memberi hadiah palsu. Dia mengalihkan perhatian kita dari Natal yang sesungguhnya. Dia mengarang begitu banyak cerita. Dia melakukan banyak hal. Dia mau mencuri Natal dari kita. Dia pernah mencuri Natal sebelum-sebelumnya tapi tidak berhasil. Dan terus dia bekerja setiap tahun mencuri Natal dari kita. Saudara sekalian, namun demikian Yesus Kristus lahir di tengah teror, di tengah kebrutalan, di tengah kekerasan, di tengah ketidakpastian. Saudara mengatakan, Tuhan, aku berada di dalam kondisi dunia yang gelap. Tetapi itulah Natal, saudara. Yesus Kristus datang membawa damai dan terangnya bersinar. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah menjadi wanted. Itu kalau sudah lihat poster di film Cowboy, wanted, dicari semenjak bayi, saudara. Dia bayi sudah dikejar-kejar mau dibunuh. Wanted gitu ya, dicari. Mau dibunuh oleh Herodes. Semenjak dia bayi, seperti Musa. Sejak lahir sudah ada yang mengancam. Semenjak lahir sudah ada yang menteror. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir dalam dunia seperti itu. Dari lahir sampai mati menghadapi teror, menghadapi ancaman, menghadapi penganiayaan. Tapi dia telan dan dia melahirkan terang pengharapan kedamaian. Natal tidak semanis kartu Natal yang kita terima. Yesus lahir dikelilingi kejahatan, ketidakpastian, dikelilingi kebrutalan. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi dunia. Itulah cara Tuhan Yesus bekerja, saudara sekalian. Kita suka Natal yang manis, yang gak ada masalah, gak ada kesulitan. Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, kita bergumul dengan isu bom di hari Natal. Bom di hari Natal. Mungkin bukan hanya negeri kita saja yang bergumul, saudara, tetapi seluruh dunia ada bom. Lalu kemudian kita bicara mengenai pembunuhan. Sehingga ketika orang datang ke gereja, saya masih ingat pada waktu itu orang ketakutan karena ada berita bom. Orang ketakutan pada waktu mau merayakan Natal. Suasananya teror. Dan di situ kita mengingat lagi peristiwa teror di hari Natal oleh Herodes. Kita mengingat lagi apa itu Natal. Natal itu bukan sukacita karena dikasih bebek atau kalkun atau apa lalu senang-senang di bawah pohon Natal. Bukan itu, saudara. Sukacita di tengah teror. Saudara ingin sekarang merayakan Natal, ingin makna Natal, saudara tunjukkan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah saudara kehilangan semuanya. Saudara memberikan pengharapan. Saudara memberikan pengharapan bagi dunia ini. Karena Kristus sudah lahir dan lahir di hati kita. Lahir di hati kita. Natal pada waktu itu terdengar pedang terhunus, darah berlumuran, orang-orang berlarian mendobrak pintu, ibu-ibu berteriak dengan teriakan yang menyayat. Suasana kematian mencekam ada di seluruh desa kecil Bethlehem. Canggung kita membayangkan Natal seperti itu, tetapi itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Dan itulah kekuatan Natal. Itulah kekuatan di dalam Kristus. Saudara sekalian, ketika saudara di dalam Kristus, saudara bukan hanya mengalami sukacita ketika situasi tenang. Saudara bisa mengalami sukacita dan kelimpahan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Bahkan dalam situasi pandemi seperti ini.
pengharapan Natal, kuasa Tuhan tidak akan tunduk oleh teror dan kekerasan. Namun Tuhan akan menaklukkannya. Dari kelahiran Kristus sampai hari ini, selalu ada orang-orang yang terancam. Selalu ada orang-orang seperti Herodes yang mau dipakai oleh setan. Selalu ada kondisi-kondisi yang jahat yang menerpa kita. Tapi mari saudara, Natal tidak menjadikan kita lari dari dunia ini. Menjadi seorang eskapis, membayangkan yang indah-indah. Bukan. Natal membuka mata kita. Tuhan ada penderitaan dalam dunia. Bukan cuma saya yang menderita, ada orang-orang lain yang menderita. Sekarang waktu untuk apa? Hospitality. Tuhan sudah masuk dalam hatiku, sekarang aku membuka hatiku. Aku juga mau peduli pada teman-teman lain yang menderita. Natal ini memberi kita kekuatan dan keberanian untuk bersaksi di tengah kegelapan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Rasul Yohanes. Satu ayat yang indah, saudara, menunjukkan kepada kita mengenai bagaimana Natal itu. Saya akan bacakan dari ayat 4 dari Yohanes pasal 1. Dalam Dia, yaitu Kristus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu kemudian dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang itu bercahaya, saudara, di dalam kegelapan. Bukan terang bercahaya di dalam terang, terang bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya, saudara? Ketika terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan berusaha memberontak. Kegelapan berusaha melawan. Kegelapan berusaha menaklukkan, tapi tidak bisa. Itu namanya kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti kegelapan aktif melawan. Terang itu bercahaya. Dalam bahasa aslinya, saudara, itu terang itu seperti membombardir kegelapan sampai habis. Bertubi-tubi dihantam oleh terang. Jadi saudara sekalian, bukan kegelapan itu diam-diam aja. Ketika terang itu bersinar, kegelapan akan melawan. Tetapi saudara jangan takut. Lalu kemudian ayat 6 mengatakan muncul orang namanya Yohanes. Loh, ini baru bicara mengenai Allah di dalam kekekalan. Turun ke dalam dunia mengenai Kristus, terang yang bersinar. Tiba-tiba muncul seorang namanya Yohanes. Apa maksud Rasul Yohanes? Maksudnya adalah demikian. Terang itu bercahaya. Dan bagaimana terang itu bercahaya dalam dunia? Tuhan pakai seorang namanya Yohanes. Terang itu akan bercahaya kemana-mana. Lewat manusia yang mau dijadikan saksi terang. Terang itu akan bercahaya lewat saya dan saudara. Terang itu akan bercahaya dan kegelapan tidak bisa menaklukkan kita. Apakah saudara percaya pada firman Tuhan? Apakah saudara di dalam Kristus? Kalau saudara di dalam Kristus, mari kita bangkit. Mari kita berhenti melihat diri. Mari berhenti mengasihani diri. Karena di dalam momen yang paling gelap, Tuhan Yesus lahir dan menantang kegelapan. Mari kita bangkit bersama-sama dengan saudara seiman. Mari kita tantang kegelapan. Kita bersinar bukan dari terang kita sendiri, tapi dari terang Kristus yang sudah pasti menang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Kristus kami bukan lari dari dunia. Bersama dengan Kristus kami boleh mengalami kedamaian, kekuatan, ketenangan, bahkan di tengah-tengah kegelapan. Waktu kami merenungkan mengenai Herodes yang berusaha menghancurkan Natal dengan berusaha menghancurkan Kristus. Kami mendapatkan sebuah berita sukacita bahwa Kristus tidak mungkin dikalahkan. Dan Kristus yang sudah menang akan memberikan kuasa kemenangannya kepada setiap kami. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari mengasihani diri. Dan boleh dipakai oleh Tuhan bersinar mengasihani orang yang lain. Dan boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Natal jemaat sekalian, Tuhan memberkati. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem,
Mari setiap jemaat, boleh kita mempersiapkan lilin kita di rumah masing-masing, juga menyalakannya. Terlebih mari kita persiapkan hati untuk merefleksikan malam Natal ini. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Mengundang untuk para hamba Tuhan boleh naik ke atas panggung. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan mata gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini dan refleksikan malam hari ini bersama-sama. Malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Saudara, Natal adalah anugerah terbesar di mana Allah datang dari sorga turun ke dalam dunia. Allah menyatakan kasih-Nya untuk dapat menyelamatkan manusia yang hina, yang terbelenggu oleh dosa. Melalui Natal, kita kembali dibawa oleh Allah untuk mengalami pemulihan hidup yang sungguh dapat menyenangkan Tuhan. Melalui perenungan kita di malam Natal ini, kembali kita diingatkan, sekalipun kita berada di tengah-tengah kondisi yang berat, di dalam situasi pandemik ini, tidak seharusnya membuat kita menjadi lemah dan menyerah. Tetaplah kita tekun di dalam Allah untuk dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam Natal yang kita rayakan malam hari ini, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Hanya Yesus saja jawaban kehidupan kita. Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu seperti lilin yang terus menyala. Wartakanlah berita Natal kepada dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Perayaan Natal yang telah kami selenggarakan malam hari ini
biarlah terus meneguhkan iman kami. Sekalipun kami di tengah-tengah kesulitan, kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah sebagai penolong dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Anda yang di rumah silakan matikan lilinnya. Shalom. Selamat malam sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus walaupun di dalam suasana pandemi Covid. Kita ketahui dalam suasana pandemi Covid-19 ini, kita senantiasa bersyukur sebagaimana keadaan kita saat ini. Walaupun di dalam berbagai pergumulan yang sedang dialami, kita yakin dan percaya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Melalui firman yang telah kita dengar, kita semakin mengerti arti Natal yang sesungguhnya, di mana Juru Selamat telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ivan Kristiono yang telah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanannya. Dan pada kesempatan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah berupaya menyiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mewakili rekan-rekan BPJ dan hamba Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKJ Sunter. Hari ini 25/12/2020 kita merayakan Natal. Tema kita In Christ Alone. Memberikan kita sukacita bahwa hanya dalam Kristus kita diberikan kekuatan untuk dapat melewati hal-hal yang sulit seperti yang kita hadapi sekarang, pandemi ini. Biarlah kita tetap mengandalkan dan percaya kepada Dia yang sudah lahir untuk kita. Saya ingin kita semua tetap berharap hanya pada Kristus. Kami juga dari Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan bekerja sama dalam pembuatan Natal YouTube ini. Bagi tim behind the screen dan juga pelayan-pelayan yang ada di depan layar. Terima kasih kepada Pendeta Ivan yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh tetap menjadi kekuatan dan juga berakar dalam kehidupan kita semua. Saya ingin membagikan satu ayat yang tertulis dalam Injil Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat sekalian, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita. Mari, sidang jemaat sekalian, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik.
raja segala raja turun ke dalam dunia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari sidang jemaat sekalian, kita akan membersihkan diri kita untuk berdoa persembahan pada malam hari. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai persembahan ini untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Dan segala puji hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita percaya hanya anugerahnya yang memampukan kita untuk tetap bersyukur dan melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur juga di dalam anugerah Tuhan kita diberikan kekuatan untuk tetap melihat Tuhan kita sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu,
Dipersilakan Pendeta Bobby menyampaikan doa berkat dan doa penutup. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus memimpin dan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk seluruh keluarga besar GKJ Jemaat Sunter. Tuhan Yesus senantiasa memberikan anugerahnya bagi kita dan kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan untuk setia memandang Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan sumber pengharapan kita. Amin. Kita boleh memberikan selamat Hari Natal kepada keluarga kita. Silakan berikan salaman, pelukan terkasih kita untuk keluarga kita.
menyerahkan diri supaya mereka dapat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita percaya hanya anugerahnya yang memampukan kita. Capek lagu suaranya. Dunia, Allah yang di dalam dunia. Orang di dunia sosok. Mari teman sekalian, kita nyanyikan lagu ini. Yesus dan segala raja datang ke dalam dunia. Tanda bahwa dunia ikut